Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Hairudin di channel saya Rida Jaya Motor. Kali ini saya mau update lagi ke teman-teman untuk kasus motor Scoopy ya. Starter kasar. Kenapa dibilang starter kasar? Karena memang suara starternya kasar. Nah, tetapi nggak kasar-kasar amat, brother. Kalau dia terlalu kasar berarti ada masalah di bagian dinamo starternya dan di bagian iki clutch starter. Langsung aja kita ke poinnya, kita nggak usah basa-basi, nggak usah panjang lebar bro ya. Kenapa tipe Scoopy atau Beat F1 yang atau Beat lama lah, Beat karbu Scoopy lama yang disebut starter kasar? Memang suara starternya agak kasar, cuman nggak kasar banget. Apabila dia terlalu kasar berarti ada masalah bro ya. Teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ya, gigi starternya, gigi dari pinionnya ya, yang ketemu dengan pinion starter, clutch starter ini sudah mengalami keausan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu akibat dari clutch starter ini yang sudah mengalami kerusakan ya. Pada saat berputar ya, pada saat dinamo ini berputar, secara otomatis clutch ini akan mendorong ke depan bro. Nih, gigi ini akan mendorong ke depan, ketemu dengan gigi flywheel yang ada di bagian bak panbel ya. Apabila clutch ini sudah keras, dalam artian dia tidak bisa mendorong dengan sempurna, tidak bisa sliding ya bro ya. Jadi kalau diputar seperti ini, dia bagian gear depan ini, gear yang ketemu dengan flywheel ya, gigi kipas itu akan terdorong ke depan ya, baru ada terjadi starter. Setelah dinamo starter ini berhenti berputar, si clutch akan kembali ke posisi awal tetap ya, dan ini akan berhenti berputar juga setelah mesin dalam kondisi hidup ya. Bisa saya katakan bahwa starter kasar ini adalah starter dorong. Dia model clutchnya clutch dorong ya. Jadi pertemuan antara gigi clutch starter ini dengan flywheel itu ada hentakan ya, makanya terdengar suaranya kasar. Tapi apabila sangat kasar berarti pertemuan antara ini clutch gear yang kecil ini dengan gigi starter itu tidak sinkron lagi seperti ini teman-teman. Nah, penyebabnya ini sudah mengalami kerusakan tapi dibiarin, akhirnya starternya yang jadi korban. Kalau udah kayak gini nggak ada lagi solusinya, nggak ada lain nggak bukan yaitu ganti satu set. Kalau mau awet ori, tapi kalau nggak mau awet silahkan KW. Itu aja, dua aja kuncinya ya. Karena ini nggak mungkin di repair, di las atau dicetak ulang, nggak mungkin. Kecil kemungkinan, karena kita alat pabrikasinya kan kalau untuk bengkel seperti kita di pinggiran ini nggak punya, dealer aja nggak punya, itu ganti baru. Kalau ganti baru budgetnya lumayan, 300-an ke atas pasti ya, yang original ya, untuk dinamo. Itu solusinya. Jadi itu bisa memberikan pandangan ke teman-teman, gambaran ke teman-teman kenapa masalah dari dinamo starter itu kadang loss, kadang dia ada bunyi loss, kadang juga nyantol. Ada masalahnya di bagian clutch starter ya. Ini diganti bro ya. Kalau mau ini awet, solusinya gampang, sering-sering melakukan service CVT. Service CVT itu tujuannya itu ialah untuk membuang kadar kotoran, kadar debu yang numpuk di sini bro, supaya antara gigi starter dengan clutch ini pertemuannya presisi, tidak terganjal oleh debu. Dan di sini juga kadar debu yang menumpuk itu membuat selip pada saat dia melakukan sliding clutch untuk melakukan starter ya. Nah, lakukan servis panbel, servis CVT rutin, bersihkan semua area CVT-nya ya bro ya. Iki baknya dibuka, bersihkan semua area CVT-nya termasuk clutch starternya. Itu kalau mau awet
Tapi kalau nggak mau awet ya udah sistemnya ganti. Ya, sistemnya ganti. Makanya harus ada lakukan servis rutin, tetapi di bengkel yang profesional. Oke, sorry tak skip sebentar. Yang kedua, apabila ya ini pada saat kita kunci kontak on, tetek, ya, starternya nggak mau bro, katakanlah seperti itu, starternya nggak mau, hanya ada bunyi hentakan cetek, 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 yaitu bunyi hentakan dari kalau untuk Scoopy injeksi bunyi hentakannya di sini. Bunyi hentakan relay tetek, 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 berarti tandanya ada masalah di bagian dinamo. Tapi masalah yang ada di bagian dinamo itu kita nggak perlu ganti satu set. Nih ya, kita bisa cek di bagian karbon brush. Nah, ini ada namanya karbon brush atau bruset ya. Bruset ini ialah bertugas untuk menghantarkan arus listrik positif negatif ke bagian rotor dari dinamo. Apabila bagian rotor dari dinamo bruset ini telah mengalami keausan, karena ini kan terbuat dari kuningan bro, kuningan bercampur dengan karbon ya, karbon, makanya disebut karbon bruset ya. Karbon dia menghantarkan arus listrik positif negatif ya ke bagian segmen ini ya. Setelah arus listrik positif dan negatif itu dihantarkan ke bagian segmen ini, adanya arus listrik di bagian rotor armatur ya, yang memotong medan magnet yang berada di dalam sana bro, tuh medan magnet positif dan negatif, akhirnya dinamo ini bisa berputar. Itu untuk sistem kerjanya ya. Kalau seandainya ini aus, habis atau tidak nyantol lagi ke bagian segmennya ini bro ya, itu menyebabkan dinamo ini tidak dapat berputar. Solusinya seperti apa? Solusinya ini karbon brush diganti kalau sudah habis. Ini kan ketahuan kok, kalau yang baru tuh ketahuan ya, bagus, masih bagus. Kalau ini masih bagus bro, kondisinya masih normal, masih bisa ya, masih bisa ini ya. Kalau sudah habis sampai sini ya, apalagi sampai kabel ini putus, itu udah minta ganti, karbon brushnya diganti, karbon brushnya diganti, pasang kembali, bersihkan areanya, bersihkan juga di bagian ini ya toh, bersihkan ini di amplas sampai warna kuningnya ini, warna kekuning-kuningannya ini, dari kekuningan, sorry, warna kuningannya ini kelihatan, baru dirakit ulang. Insya Allah dinamo starter ini akan normal kembali ya. Gitu, itu untuk yang kedua ya, itu analisanya. Sebabnya motor Scoopy injeksi Scoopy karbu yang tipe starter kasar, kenapa dia susah starter atau kasar suara starternya, bahkan tidak mau starter, masalahnya ada di sini. Kalau untuk karbu ada khusus lagi teman-teman ya. Untuk jalur kelistrikannya ada masalah, belum tentu di sini. Untuk analisa ke karbu ada juga trik khusus yang bisa teman-teman pakai, yaitu jumper di bagian kontak ground CDI nya. Next time nanti saya reviewkan, tapi ini khusus untuk bagian starter kasar ya, injeksi. Masalahnya ada di sini bro ya, apabila kasusnya starter itu terlalu kasar ya, teman-teman bisa jadikan bahan ada pandangan lah buat perkiraan kerusakannya seperti apa, estimasi biayanya seperti apa.